sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Hubungan atau mungkin pengaturan kewenangannya supaya tidak saling overlap, tidak saling ini kan seperti kita ketahui tiga kelembagaan plus Kemendagri saja dengan Propapus dan Mas Taufik tadi sepertinya kita cenderung ingin munculnya generasi Y di dalam birokrasi kita. Jadi pegawai dengan adanya AS ini juga nanti juga diantisipasi supaya orang itu tetap kompetensinya meningkat tapi dalam tataran yang memang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi tidak cenderung menjadi troublemaker. Mungkin itu aja. Terima kasih. Jadi begini Pak, ada sejumlah instrumen yang kita. Yang pertama kami tahu bahwa ini sebenarnya proses yang saling berkelindan antara critical point yang sangat tinggi Pak. Khusus untuk jabatan pimpinan tinggi selevel eselon 1 dan 2 yang sekarang, itu memang proses pengangkatannya yang akan kita jaga untuk mengurangi intervensi kepala daerah di dalam proses pengangkatan jabatan itu. Ini yang menurut saya instrumen yang cukup bisa diandalkan mengendalikan tekanan politik. Nah, proses Tanjung Priok kan begitu nyambung, Tanjung Priok. Jadi kalau kita bicara soal sisa, jadi kalau belum total selesai semua, ada waktu nggak? Selain itu masalahnya apa Pak? Dana? Untuk Dana nggak masalah, kita serahkan sama Ancol. Jadi cuma itu aja akses mungkin ya? Iya, nggak masalah kok. Dan gajinya banyak banget gitu, gimana Pak? Ya itu memang PP yang mengatur kan, bukan itu operasional. Dan menunjang kita sebagai percaya. Penegasan saya Pak, itu tidak masuk maksudnya kantong pribadi sih? Tidak bisa, itu pakai operasional. Saya mau bayar anak sekolah saya juga nggak bisa dari sini. Satu lagi Pak. Oke Pak. Ya, kemudian selamat datang Pak pemilih DKI ini. Selamat. Itu mengakhiri sesi ini, saya ingin menyampaikan quote dari Peter Drucker. Beliau mengatakan bahwa dalam setiap keputusan yang hebat, di situ pasti ada orang yang mengambil keputusan dengan berani. Dan juga saya kira penting juga untuk kita mendengar apa yang dikatakan oleh Einstein bahwa kita punya waktu yang sangat terbatas di muka bumi ini. Karena itu mari kita gunakan waktu itu dengan bijak. Bapak Ibu sekalian, 3 narasumber dan diskusi sudah berjalan dengan baik dan banyak hal yang sudah kita dapatkan. Karena itu melalui kesempatan ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Profesor Eko Prasojo, Profesor Agus Rianto dan Dr. Muhammad Taufik, dan juga terima kasih atas perhatian dan partisipasi yang baik dari para hadirin sekalian untuk memberi semangat kepada 3 narasumber kita agar terus diberi kekuatan memimpin perubahan. Mari kita memberi aplaus kepada beliau. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan semoga Indonesia menjadi negeri yang lebih baik dan kita sama-sama mengawal program reformasi birokrasi kita dan kita menjalankan program itu sampai tuntas.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifatnya lebih pada bagaimana kemampuan menciptakan perubahan. Ya. Pada intinya adalah bukan dibedakan kasta antara yang ya, tetapi bahwa semua orang harus. Para panelis dan moderator, Ketua STIK Jakarta berkenan memberikan cenderamata kepada Prof. Eko, Prof. Agus dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pada sesi panel diskusi kedua, kita akan menghadirkan bagaimana implementasi dan tantangan ASN di pemerintah daerah, dan STIA mengambil 2 sampel, yaitu arah dan tantangan nasionalisme ASN di DKI Jakarta dan di Jawa Tengah, serta satu pembicara lagi yang masih dalam perjalanan, bagaimana ASN dan kebutuhan pengembangannya ke depan, yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Prof. Sofyan Effendi. Di sela-sela kesibukan, Pak Ahok menyempatkan waktu hanya 1 jam. Untuk itu mungkin nanti kita bisa efektifkan diskusi ini dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, karena beliau tepat pukul 12 akan meninggalkan tempat, sehingga kita harus pandai-pandai memanfaatkan kesempatan ini, yang kesempatan yang cukup langka, dan beliau sangat sibuk mengatur Jakarta dan birokrasinya yang tentunya tidak kalah ruwetnya dengan pemerintah daerah yang lain, dan nanti akan disandingkan bagaimana Jawa Tengah juga mengelola birokrasi. Kami undang Dr. Taufik DH untuk memoderatori pada panel diskusi kedua. Kami silakan teman-teman. Ini saya duduknya geser tadi, duduknya sebelah sana, sekarang duduknya sebelah kanan. Benernya double ini saya. Baik, siang ini kita masih ada beberapa tokoh ya, pembicara yang akan memberikan pencerahan pada diskusi hari ini. Yang pertama adalah Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama. Ini tentunya Bapak Ibu sekalian tidak asing lagi, ini menjadi tokoh dengan berbagai gebrakannya, dan juga dari Jawa Tengah ini adalah Bapak Gubernur, atau Pak Gubernur tidak bisa hadir. Beliau secara khusus menyampaikan mewakilkan pada Bapak Edi Joko Pramono. Ya. Beliau adalah asisten 4 bidang administrasi dari Jawa Tengah. Selamat datang. Dan juga hadir dari dunia akademik Profesor Dr. Sofyan Effendi. Mungkin masih dalam perjalanan. Ya, semoga perjalanan sudah dekat, tidak di sekitar Jogja gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon perkenan Bapak Basuki Cahaya untuk bisa hadir di depan sama Pak Edi Joko Pramono.
Pak Basuki, saya panggil Pak Ahok aja ya. Saya ada cerita ini Pak, menarik sekali. Saya pas bulan lalu ke Berau ini, saya memberikan seperti ini forum reformasi birokrasi. Pertama kali yang ditanyakan ke saya, apakah saya itu masih saudara atau ponakan Pak Ahok gitu. Katanya karena mirip gitu ya. Nah, beda nasibnya aja. Bapak ini juga selamat datang. Baik, tadi sesi pertama kita sudah mendengarkan mungkin dari berbagai mungkin sifatnya kebijakan konseptual, juga mengenai tantangan reformasi tren ke depan mengenai ASN ya. Dan siang ini kita akan melihat lebih pada bagaimana pandangan, harapan, tantangan para praktisi pelaku di lapangan ya, yang sehari-hari harus memimpin pasukan aparatur negara ini. Untuk kesempatan pertama kami mohon kepada Pak Ahok, tapi mungkin perlu saya bacakan ya ini karena sudah sangat terkenal itu. Jangan saya Pak ya, langsung aja ya, silakan. Dilihat aja, biar kelihatan di belakang. Terima kasih. Ada yang mengatur ASN, Pak Wamen, Mas Eko, Pak Nadiono, terima kasih juga. Dan seluruh peserta, selamat siang, salam sejahtera semua. Oke, 20 menit ya. Mungkin perlu tanya jawab nanti, karena saya mungkin jam 12 harus jalan. Nah, jam 1 ada ini. Saya ada siapkan beberapa yang kami lakukan di DKI, tapi mungkin karena terlalu kecil kita sambil cerita mungkin lebih enak kita ya. Kami hanya ceritakan bagaimana Pak Jokowi melakukan sebuah reformasi birokrasi. Nah, kebetulan saya di Komisi 2 juga ikut merancang menjadi tim perumus dari Undang-Undang ASN. Tapi fakta di lapangan tidak semudah itu. Tentu kita menghadapi banyak tantangan. Nanti saya mau ceritakan apa yang terjadi di DKI ketika kami masuk. Misalnya ada hal yang lucu. Saya dulu di Bupati juga mengalami yang sama tentang PNS dulu sebelum kita ada ASN. Misalnya ketika seseorang bermasalah di puskesmas, tidak jujur misalnya begitu kan, lalu biasanya ditarik ke dinas kesehatan. Begitu sampai di dinas kesehatan, begitu ada pengadaan barang, kurang orang ini yang diangkat jadi pintronya pengadaan barang. Karena sistem itu memang begitu. Sama juga bisa untuk seleksi sekda. Dibuat peraturan sekda itu eselon 1 harus minimal 2 kali posisi di eselon 2. Dan kita tahu kalau seorang PNS di eselon 2 kalau dia tidak layak, tidak bagus karirnya, dia tidak boleh turunkan eselon kan. Harus dijadikan eselon yang sama. Akibatnya yang paling tidak becus itu pengalaman 3-4 kali eselon 2. Kan dipilih terus kan. Ya, ini fakta ini. Lalu dia lah yang disuruh tes jadi sekda persyaratan. Terus kalau dia pintar main politik, lobby sana, lobby sini, lobby sana, bisa keluar nama dia jadi sekda. Gawat itu. Kan tergantung juga kan di Mendagri bagaimana. Nah orang luar tidak bisa masuk. Ini pemikiran. Lalu kami mulai melakukan, kita terima kasih pada Pak Wamen, Prof. Eko yang kasih surat edaran itu ya, tentang lelang jabatan. Walaupun kami perhalus. Kalau bahasa politik di DPR itu namanya lelang. Sampai Jakarta, Pak Gubernur lebih halus. Seleksi dan promosi terbuka namanya. Bukan lelang. Karena banyak protes. Tapi kira-kira itu yang kami lakukan. Lalu kami tes. Kami sengaja melibatkan kepolisian. Jadi saya berpikir ini rapat sebentar juga dengan Mabes Polri untuk pengadaan seleksi promosi terbuka untuk kepala sekolah dan kepala puskesmas. Jadi dari situ saya sampaikan, misalnya saya hanya bilang begini saja, saya khawatir banyak orang jadi guru di DKI itu bukan punya hasratnya jadi guru, tapi saya curiga karena formasinya besar dan DKI-nya besar. DKI menghabiskan hampir 7 triliun rupiah 1 tahun. 7 triliun kalah mungkin saya kira, hampir kalau di bubble satu provinsi lewat, nggak sampai 3 triliun ya. Untuk bayar gaji
persoalan. Jumlah gurunya cukup, tapi keahliannya tidak cukup. Nah, komite masih membayar orang untuk membayar tukang les dari luar masuk ke dalam mengajar. Berarti jam mengajarnya milik mereka. Ini situasi DKI. Dan DKI juga menolak mem-PNS-kan guru bantu juga. Sekarang kami lagi minta informasi. Karena seluruh daerah sudah selesai soal mengangkat guru bantu. Nah, kalau betul tidak mengangkat guru bantu honorer dari PNS, ya pasti salah. Itu kebijakan yang salah sudah gitu. Tapi ya sudah, kita telan saja. Kalau bicara profesor sudah salah sudah. Ya udah, itu sudah terjadi, kita harus selesaikan. Kalau kita bicara tes, saya katakan coba dites. Jangan-jangan guru-guru itu tidak ada hasrat jadi guru, golongnya tinggi-tinggi dan 4B, 4C. Tahun depan DKI akan ada hampir 1.500 kira-kira orang yang eselon 4B, 4B ini pensiun. Dan yang bawah belum juga 4B, gawat tidak ini. Padahal terus jadi kepala dinas provinsi kan 4C kan, turun satu yang 4B. Ini tidak bisa. DKI karena ada moratorium penerimaan PNS, ada satu hal yang ganjil. Nah, kalau kita mengambil guru jadi karena golongannya tinggi, jadi struktural, pasti ribut lagi orang. Sama seperti saya lakukan dulu di Belitung Timur, Kabupaten Baru tidak cukup golongannya, ya guru ini dicopot. Ada di daerah rata-rata lakukan. Tapi pengalaman saya, guru itu tidak jelek juga sebetulnya. Di DKI, kepala dinas olahraga itu kepala sekolah, Pak Radiono, bagus kerjanya. Yang wali kota Jakarta Pusat, Pak Saifullah, ini dari pesantren malah SD, dari guru, bagus. Jadi saya pikir tidak harus diprotes juga selama kontesnya bagus, ya kenapa kita tidak tarik mereka? Jadi ini yang nggak jalan nih, belum kami putuskan. Ini belum kami putuskan. Karena kami sudah putuskan tidak mungkin merekrut orang dari luar provinsi masuk DKI. Kita ingin profesional, kasih satu harapan. Lalu hasil tes Lurah Camat bagaimana? Jujur saja hasil tes itu hanya 20% yang baik sebetulnya. Saya tidak tahu, ini fakta. Yang lain, makanya sampai sekarang masih ada ribut. Masih ada yang macam-macam ini. Puskesmas juga sama, kita belum tes. Tapi sudah ada laporan tadi pagi, ada kepala puskesmas sudah mewajibkan warga yang mau dapat kartu Jakarta Sehat dengan surat keterangan tidak mampu lagi. Justru ini yang membuat orang banyak meninggal gara-gara tunggu SKPM. Bagaimana saat jalan 1 tahun KJS, dia balikin lagi syarat seperti ini. Nah, ini kurang ajar jalannya, dia main politik satu ini. Kita mesti cari tahu. Nah, tapi kalau kita pindahkan dia ke dinas kesehatan, nanti jadi pimpro lagi dia. Ini masalah lagi kita. Jadi kita lagi berpikir bagaimana caranya. Kalau kamu yang tidak becus, ya diparkir saja. Jabatan semua sama, eselon 2, tapi tidak ngapa-ngapain, banyak orang aja kira-kira gitu ya, kasih tahu kita. Ini pasti diprotes juga. Nah, kita lagi berpikir, ya Pak Gubernur bilang pikirkan yang lebih halus gitu ya. Kadang-kadang saya itu terlalu kasar itu caranya. Saya mau yang cepat, ya kan ada yang berliku-liku. Nah sekarang ada lagi masalah setelah seleksi Lurah dan Camat. Masalahnya di mana PNS? Kesalahan lama yang masalah. Jadi saya temukan kasus banyak sekali anak-anak muda yang jadi lurah sekarang ketakutan. Kenapa ketakutan? Ternyata tuh kita ini terkenal bangsa upeti gitu. Di zaman Belanda tuh benar bangsa upeti gitu. Jadi semuanya mesti cari dana urunan getol. Dan gawatnya waktu kami mengganti lurah tidak mengganti sekretaris lurah, tidak mengganti bendahara lurah. Yang terjadi apa? Banyak sekali anggaran. Tetapi bangsa kita kan suka macam-macam kegiatan kan. Kegiatan itu tidak ada di pos anggaran di kelurahan kecamatan. Jadi itu uang dari mana? Ya uang dari bersihin sampah, keamanan, tiba-tiba jadi makanan aja gitu. Saya sampai sempat tanya waktu safari Ramadan bulan puasa, wah kasih makan. Saya lihat kurmanya pun kurma California nih. Saya sampai makan, saya ada bingung makan apa enggak. Terus saya tanya, ini dari mana duitnya kira-kira gitu? Ya pokoknya bisa lah Pak, kita bisa Pak. Bisa pokoknya ada Pak.
Ini udah pasti ngiler dari mana nih, pembukuan kita nggak pernah beres ini. Terus saya tanya, dia bilang begini Pak, ini udah terbiasa. Kalau itu kenapa tidak dianggarkan saja uang-uang yang memang harus keluar? Itu buat kitab suci. Wah, semua senang. Kenapa kemudian tidak senang lagi? Saya baru mengerti. Ternyata ada oknum LSM yang juga suka memeras. DKI tiba-tiba punya masalah sekarang. Tiba-tiba dulu yang namanya APBD lembar ketiga tidak ada siapapun yang tahu. Sekarang tiba-tiba masyarakat tahu. Loh, kok ada ya anggaran bersihin parit, ngangkut sampah, kok ada ya? Selama ini kemana nih anggaran? Ini yang jadi makanan tadi kan, ya bisa jadi kurma, jadi sirup, jadi Coca-Cola tadi kan. Nah jadi selama ini anggaran-anggaran ini kalau orang partai yang tahu, LSM yang tahu, itu buat bagi-bagi. Tiba-tiba dibuka, ini bagaimana? Ya harus cari lagi untuk nutupin. Ini yang benar, ini yang nggak benar dari mana? Nah kalau ada oknum aparat, kepolisian, kejaksaan, misalnya oknum polisi jaksa yang memeras juga, minta bagian, minta setoran. Nah, ini jadi masalah sekarang. Masalahnya di mana? Kalau tadi kurma, saya bisa anggarkan kurma. Tapi uang nyetor dosa lama, kesalahan lama, tidak ada di dalam anggaran. Kecuali kami tetap berprinsip tidak transparan. Sekarang transparan, sampai semua orang tahu. Makanya Fitra kan mengeliti kami uang operasional sampai 26 miliar. Ngiri aja, jatah apa bos? Saya bilang itu 0,15% dari PAD. Kami saja cuma pakai 0,1%. Dan itu semua saya laporkan pakai kemana uangnya. Pasti ribut. Terus bilang temuan, saya protes. Kalau temuan itu saya sembunyiin, kamu dapat namanya temuan. Ini aku yang buka temuan. Nenek luhur namanya. Enak aja lu ngomong. Ini masih jelas. Bedakan mana temuan, mana ini kan. Saya udah kesal ditanya sama TV. Bagaimana pendapat Bapak? Kalau dia RSM soal anggaran, bego dia, saya bilang. Gak ngerti anggaran seperti ini, saya bilang. Kalau dia mau disebut bego, berarti dia ada masalah. Ada apa? Kalau takut Jokowi jadi presiden, lu makin takut makin naik itu orang jadi presiden. Baru tahu kan saya bilang. Ini kenapa masih sentimen seperti itu saya bilang. Jadi kita kembali ke soal kelurahan, ini jadi masalah. Ketika PNS, ketika ada undang-undang aparatur sipil negara, kendala yang paling besar yang dihadapi yaitu bagaimana kesalahan lama kita bisa rekonsiliasi. Kalau tidak kasihan PNS. Ketika kita sudah melakukan transparansi, melakukan profesionalisme, tiba-tiba dia ada beban yang lama. Sekretaris lurah yang lama, bendahara yang lama, kecamatan pasti dia akan nyetor kan, supaya tidak diganggu gugat. Dia mau nyetor dari mana? Kalau lurah yang baru, kecamatan baru gendeng pengen lakukan, saya panggil mereka, kamu lakukan pasti masuk penjara. Tapi bagaimana Pak ini udah takut pakapin nih Pak? Ya sudah, kita minta rekonsiliasi. Atau kita demo rame-rame. Saya bilang, yang periksa kita boleh, asal dia juga buktikan hartanya dari mana. Kalau tidak bisa, kamu nggak boleh tangkap kita. Kalau tidak, kita tidak akan pernah menyelesaikan profesionalisme dari PNS di Indonesia. Karena semua terlibat masa lalu. Ada yang nyolong karena kebutuhan, ada yang nyolong karena memang kebutuhan yang lebih banyak, ada juga yang nyolong karena keserakahan. Nah ini mesti ada sebuah rekonsiliasi menyelesaikan masalah ini. Karena dulu banyak sekali anggaran tidak ada. Bisa contoh waktu jadi bupati, kalau mau datang kementerian, departemen dulu kan istilahnya, itu pasti SPPD yang dibawa lebih banyak daripada jumlah orang yang berangkat. Kenapa? Ya Pak, kalau nggak ada nyetor mana jalan Pak. Ini fakta. Lalu saya baru jadi bupati kan masih agak-agak bodoh gitu ya. Ketemu presiden. Itu saya lupa di Batam atau di mana. Karena presiden rapat di hotel yang bagus, kami dikasih tinggal di hotel yang bagus. Akibatnya uang SPPD saya tidak cukup bayar di hotel. Karena seingat saya uang hotel saya ada 200.000 lebih. Ini hotel 700.000. Saya nggak cukup dong. Tahu ini saya nginep di hotel yang kecil gitu. Naik taksi ke sini, ketemu bupati yang lain saja. Bupati baru dia. Ya. Saya mana cukup nih Pak, kita udah ngajuin ke Menteri Keuangan, nggak cukup SPPD. Kau aja yang bodoh.
Ambil aja 50 juta, nanti diatur-atur saja dari staf kamu gitu. Kan bisa ambil SPP dari staf-staf yang lain juga kan, ngumpul-ngumpulin gitu kan. Bupati mah nikmatin aja, nanti ngatur tiket, ngatur semua, suruh aja bagian KDH yang ngaturin gitu. Tapi apa benar seperti ini hidup kita? Tapi itu yang kita lakukan. Banyak tukang jual manifest tiket-tiket yang tinggal diisi, ada tuh. Makanya yang masuk penjara tuh yang goblok sekali, nyoloknya lebih dari 365 hari. Ya ketahuan. Kalau yang dari 365 hari, nyoloknya 400 hari, ya gila kamu gitu. Nah itu masalah. Nah saya katakan solusinya bagaimana? Saya tentu mengharapkan ini ada contoh solusi yang lebih susah dimaafkan sebetulnya daripada perbuatan ini. Itu di Afrika Selatan, Nelson Mandela. Ketika orang yang bersalah, ini masalah rasis, masalah penindasan, begitu diputuskan, si Nelson Mandela yang presiden ini memberikan amnesti. Nah harusnya kalau kita mau betul-betul melaksanakan undang-undang ASN, kita mau betul-betul transparan, profesional, masa lalu kita harus di stop. Kalau tidak ada akan diperas terus. Dari oknum-oknum jaksa, oknum polisi itu diperas terus ada. Dipanggil untuk jadi ATM. Dan Anda bagaimana untuk menyetor? Kalau kita tidak mengambil anggaran yang siluman lagi. Sekarang nggak bisa siluman, semua sudah transparan. Nah itu yang DKI hadapi, saya kira daerah lain juga akan hadapi masalah seperti itu. Tentu saja penerimaan pegawai kita sudah sepakat pada Komisi 2 dengan menggunakan CAT ya, Computer Analytical Testing tadi. Nah itu sudah harus kita lakukan. Jadi betul-betul hasilnya lebih baik. Tes juga kami sudah putuskan. Siapa yang terbaik, dia yang naik. Nah kalau Pak Jokowi dan udah bilang begini sama saya, kalau ada titipan partai pun coret. Yang mau jadi BUMD coret. Saya kenapa Pak? Mau jadi kepala dinas saja tidak pede, coret aja. Mau nitip-nitip partai. Makanya dalam 1 tahun ini kami bersyukur tidak ada yang titip lagi, takut. Tadinya bagus, dia hebat. Gara-gara dia titip, coret. Nggak titip jadi malah kemarin. Gara-gara titip justru dicoret. Nah ini membangkitkan keyakinan dari PNS. PNS DKI kan memang di atas rata-rata kalau bicara SDM, mutu segala macam. Nah ini akan tentu ada satu keyakinan. Kami tidak masukkan orang luar, tidak titip siapapun. Kami juga tidak mau dengar ini punya istri berapa, ini punya jam tangan berapa, punya mobil berapa. Kami tidak mau dengar. Yang penting sekarang Anda mau nggak memulai sebuah konsep aparatur sipil negara, bukan pegawai negeri sipil lagi kan, kita maunya seperti itu. Kita ingin sebuah aparatur sipil negara yang baik, yang profesional, betul-betul yang jujur, yang melayani. Nah, sekarang soal pelayanan juga sama. Kami sekarang lagi menyiapkan. Sudah 30 menit belum? Kami lagi menyiapkan sebuah struktur yang akan kami potong. Kami perkirakan bisa menghemat 1.500 jabatan struktural. Kita potong 1.500 dengan melakukan pelayanan terpadu satu pintu dan badan layanan pengadaan barang dan jasa. Tapi ini butuh perda. Dan perda kita tahu sendiri, kadang-kadang DPRD yang paling membingungkan bukan seorang wanita, tapi DPRD sendiri. Jadi yang paling susah ganti wanita kan, paling susah ganti DPRD. Dan saya yang sudah pernah DPRD dan DPR RI saja masih bingung gitu. Itu kenapa? Bukan bingung sama mereka, bingung buka ke publik kelakuan mereka. Itu persoalan di situ. Ini tidak keluar perda ini. APBD DKI sudah begitu jelas angkanya 30 November harus selesai, tidak selesai. Bahasnya enggak ada. Itu saja kalau kemarin saya tidak kencang, mungkin tidak tanda tangan KUHP-PAS. Saya bilang saya tidak mau bahas lagi sama kalian kalau dia mau tanda KUHP-PAS, dan saya akan coret anggaran mendahului, khusus DPRD saya coret biar tahu rasa kalian semua. Coret itu baru sekarang menjanjikan 27 akan ketok Palu. Nah kita lagi mau masukkan dalam e-budgeting, karena kemarin kami kecolongan. Kenapa sih Pak begitu baik, begitu banyak? Ya nggak apa-apa, karena memang di makam gila-gilaan. Sudah saya coret rapat setengah mati. Saya saja bodoh, saya bikin malam-malam
out lagi keluar kurang ajar kan. Karena saya tidak bisa mengkontrol. Misalnya contoh, untuk aspal ulang itu bisa dengan 150 juta, 200 juta, uang konsultan ratusan. Itu pemain tunjuk nanti film gitu saya bilang. Sosialisasi pajak untuk apa? Apa yang mau disosialisasikan PBB misalnya? Nah kalau kita ada e-budgeting, kita bisa kunci. Nah kami dalam hal ini belajar dari Surabaya. Dalam banyak Surabaya, tentu kita sempurnakan dengan provinsi yang agak beda. Nah saya ketemu Pak Bambang DH-nya, saya ke kantor, kita ngomong. Dulu kan beliau yang merancang ya, yang Risma yang teruskan. Nah kita bicara seperti apa. Nah ini yang menarik. Kami akan lakukan itu, termasuk INASKA. Bayangkan ada yang tidak suka reformasi yang kita lakukan. Jamkesda misalnya. Dulu Jamkesda pegang 1,5 triliun. Dia menentukan nasib orang. Mau bayar 10%, 20, 50, 70. Obatnya pun ada pakai berapa, fee for service. Jadi ibarat masuk ke restoran, makan sepuas-puasnya. DKI yang bayar. Makanya terjadilah ada orang dari luar daerah, operasi jantung, ada calon ngurusin KTP DKI, lalu 150 juta kan dibayarin. Keluarga luar daerah nunggu rumah sakit jantung di harapan kita situ. Tinggalnya di mana? Di Twin Hotel, itu yang kembar hotel itu. Dia nungguin. Kenapa yang bayarin keluarganya? DKI. Kan dibuatkan kartu Jamkesda. Nah ini kita perbaiki. Kita guide Askes yang menjadi BPJS menjadi pelaksana. Kalau ada PP kita mesti inasi bijis. Jadi cashback, dia ibarat kalau cashback itu kita ikut tur, makan sudah paket. Kalau pengen minum jus, bayar sendiri. Jadi kamu sudah tidak mati kira-kira ada air putih gitu. Tapi kalau pengen jus, ya bayar lagi sendiri. Kalau dulu pesan jus pun sama. Nasi goreng dulu bebas, mau nasi goreng sapi wagyu, mau seafood bebas. Kalau saya nggak bisa nasi goreng ayam ya sudah, bumbunya ini. Ini atau sudah makan. Jadi orang tidak suka. Tidak suka, apa yang dilakukan? Waktu naskah MOU, dia tulis begini, suruh saya saksikan setengah 8 pagi. Saya terlalu culun kadang-kadang. Saya duduk aja situ setengah 8 saksikan. Ini tanda tangan apa dah tulisannya? Dasar hukum. Wah, Prof. Selamat datang, Prof. Beliau yang salah satu perancang ASN, Prof. Sofian. Orang Bangka, sekampung. Prof. Silakan, Prof. Jadi yang terjadi dalam Prof. Beliau bahas di puncak nih. Waktu saya di Komisi 2 DPR RI membahas undang-undang ASN. Jadi kalau macet salah kami, bukan salah beliau. Terlambat datang pasti alasannya macet. Kalau macet yang salah Jokowi Ahok, pasti macet ya kan. Bukan salah beliau. Macetnya begitu. Jadi yang terjadi apa di situ? Ini naskah tidak kasih ke saya, MOU dikirim ke DPRD. DPRD pakai ini lapor ke KPK karena tulisannya apa? Dasar hukum kontrak atas disposisi Wagub, atas perintah lisan Wagub. Sejak kapan ada dasar hukumnya itu? Padahal ini harusnya dasar hukum, undang-undang SDSN, undang-undang BPJS, ada dari PP, ada Kemenkes. Mereka sengaja ubah. Mereka juga perlu naskah. Nah misalnya contoh, DKI menghabiskan biaya rutin kira-kira 12 triliun. Kami tidak tahu di gula pasir berapa ya Pak kopi. Tidak tahu. Kalau dihitung, alat tulis kantor habis 6 triliun setahun, gendeng seluruhnya. Dinas-dinas ini. Dan belinya tender lagi. Kalau kita beli pakai ikan lalong di LKPP, itu langsung lebih murah 28%. Oke lah jangan 28 lah, ada piara-piara macam-macam 20% saja lah. Kalau 6 triliun 20%, hemat 1,2 triliun. DKI ini mudah cari uang. Makanya yang terjadi DKI, kami masuk kira-kira 49 triliun APBD. Tahun depan kami sudah 70 triliun. Cuma tidak enak, angka 4 ke 7 terlalu nyolok gitu kan. Ya kita turunin 69,5 triliun saja. Ya kalau 7 kan kedengarannya nanti orang tanya kemarin kemana aja kemarin gitu loh. Kan repot gitu kan.
dengan pemotongan ini baru bicara masuk, kita bicara lagi penghematan tadi kan. Nah kita yakin kalau kita aparaturnya baik dan dia transparan dan kepalanya lurus, bawahnya tidak berani tidak lurus. Yang penting kita transparan. Kita sangat yakin kita bisa melaksanakan undang-undang ASN dengan baik. Asal tadi harus presiden atau siapapun membuat rekonsiliasi. Kesalahan PNS yang dulu-dulu mengatur anggaran, ya, itu harus kita ampuni supaya kita bisa memulai babak baru. Itu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Bos. Ya, tahu. Saya dengar ada jalan jam 12. Mulai Katanya jam 2 aja ya. lebih dulu. Oke. Kalau gitu kita buka kuotanya jam dulu, baru nanti kita akan mohon izin Terima kasih Pak Wakil Gubernur. Nama saya Luki, saya juga warga, sebenarnya bukan warga Jakarta atau warga Tangerang. Cuman setiap hari harus kerepotan dengan kemacetan yang semenjak beberapa hari ini melanda Jakarta Pak Wagub. Ini mungkin di luar konteks aparatur sipil negara Pak, tapi memang setelah Bapak sterilkan jalur busway itu Pak, sudah mungkin 2 minggu ini luar biasa Pak. Bapak itu mungkin bisa tanya teman-teman Pak, kasus tadi malam itu veteran Cideng itu 2,5 jam Pak. Pak Bambang dari veteran ke Tangerang itu 5,5 jam Pak. Ini kan lama-lama warga Bapak yang di Jakarta ini kalau tidak ada kebijakan yang cepat dan mungkin out of the box dari jajaran Bapak bisa setengah gila Pak. Aslinya gila benar. Mungkin saya ingin tahu Pak, bagaimana apa sebetulnya langkah ke depan Pak ini. Kalau kami sebagai warga negara yang bayar pajak kan juga berhak menggunakan jalan ini. Jadi tidak Bapak sterilkan dan Bapak denda 1 juta Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih keluar warga Pak. Terima kasih Pak. Ini jelasinnya memang susah, sama orang kaya tuh begitu. Saya pernah disemprot teman saya, dia bilang begini, datang pakai sepatu sandal, datang ke kantor, ya ngobrol-ngobrol saja. Hop, gue kasih tahu lu, saya bayar Lexus saya itu 24 juta atau 28 juta setahun. Bagaimana Anda larang saya pakai jalan busway untuk orang-orang tidak bayar pajak di busway? Saya 28 juta. Di seluruh dunia orang kaya itu punya hak prerogatif. Oh, hak. Ini jujur. Dia keluar dengan duit. Jadi saya bilang, tidak ada urusan. Hanya saya mesti cerita. Kalau dari hasil kajian 2014 Jakarta akan lihat blok. Betul-betul macet habis. Kenapa? Karena tiap tahun tambah kendaraan itu 1,2 juta lebih. Nah, orang selalu berpikir kalau busway itu dikasih lepas tidak macet. Siapa bilang? Macet juga. Kalau tidak macet, orang tidak pilih Jokowi Ahok kemarin kalau dilepas semua 9 tahun. Ya kenapa orang pilih Jokowi Ahok? Karena kemarin dianggap tidak ada solusi. Busway dilewatin. Nah, sekarang soal jumlah unit. Apa yang terjadi? Busway itu kalau dihitung kasar 12 koridor, itu harus ada 15 koridor. Ada jalan layang yang Ciledug Blok M, nanti ada yang dari Ragunan, dari mana ada yang jalan layangnya 15 koridor. 12 koridor saja kalau kita kali secara bodoh, itu kira-kira 1.200 unit. Kalau malam 1.700 unit bus. Tahu nggak sekarang jumlah bus Transjakarta itu berapa? Saya 9 tahun beroperasi. 579. Itu pun setelah kami ketat karena bayar tidak layak jalan, kita kandangkan. Kandangannya pun masih toleransi nih, yang beroperasi 460 tahun. Nah, masalahnya di mana? Kita minta orang integrasi masuk. Kopaja begitu masuk, rugi dia. Karena jalur busway juga macet. Jumlah per kilometer tidak sampai. Perusahaan bus kok nggak investasi APTB? Dia sanggup kirim 2.000 bus langsung. Mereka akan mengatakan apa pakai APBD? Karena hanya bayar per kilometer. Tapi karena macet,
hitungannya itu harusnya 270 km per bus per kali. Tapi rata-rata dapat 200 km. Tidak bisa tutup. Kondisi ini tidak mau invest. Nah kita harus invest dulu. Sterilkan dulu jalur busway. Oh pasti steril. Bohong. 9 tahun tidak pernah steril dulu. Nah ini masalah. Kan kita steril. Naik mobil tambah macet. Ya pasti dong. Satu jalur 1 jam 1.800 mobil kecepatan 34 km. Tiba-tiba ada cabut satu jalur yang tadi udah didudukin kan, ya pasti langsung sesat di sini, pasti. Nah niatnya apa? Karena rumusnya tidak ada. Rumusnya harus paksa orang dari mobil pribadi pindah ke transportasi umum. Tidak ada pilihan. Masalahnya apa sekarang? Kenyamanan pribadi di mobil pribadi tidak bisa dikalahkan dengan transportasi umum. Nah saya udah bilang, itu bebas kan Pak? Nah saya mau tanya balik, kalau idealnya milih, ya semua longgar. Kalau semua macet, yang lebih baik ada satu yang longgar. Makanya nanti bus pariwisata bisa masuk, bus karyawan yang ditimbang masuk. Cuma bus karyawan kalau jelek tapi tidak masih masuk. Sekarang Kopaja di steril dia langsung tambah 3 jurusan. Kopaja langsung dia masuk 3 integrasi. Nanti bus akan masuk lagi, APTB sudah terus tambah dari luar kota dan kalian kenakan IR. Jadi untuk orang yang kaya tadi, saya bayar pajak nih, udah gampang. Nanti semua jalan akan saya bikin kira-kira rumusnya sederhana tadi. Satu jalur, kalau 30-40 km per jam, maka bisa lewat 1.500, 1.800 kendaraan yang pribadi. Kalau lebih dari itu, ya naikin saja IRP-nya. Tadi 22.000 jadi 50.000. Masih lebih, ya naikin. Kalau dia kurang, turunin. Nah itu kita lakukan seperti dari depan. Tapi ini mesti pasang IRP, kita akan tender tahun depan. Nah kalau tambah macet bagaimana lagi? Karena pertambahan yang lucu di DKI, ketika orang tidak mendapatkan pelayanan transportasi massal yang baik, yang kaya beli mobil murah, mobil mahal, tapi yang tidak mampu beli motor. Makanya semua jalur lambat itu habis. Jakarta didesain supermarket cuma di Sudirman, Tamrin, Kuningan, yang 2 yang utama, yang lain sampai Depok. Nah ini 2 ini kami mau kasih bus gratis. Kita lagi pesan untuk tahun depan masuk. Motor tidak boleh lewat. Nah kalau kita berdebat lagi, oh saya kan bisa. Kalau Bapak ada tipe orang yang merasa bayar pajak, berhak memakai jalur busway, nah ketemu kita bicara. Karena dalam bernegara ini tugas kami adalah mengadministrasi keadilan sosial dan mereka mewujudkan keadilan sosial. Nah, lagi pula kalau saya memberikan kepada Bapak yang mampu punya mobil untuk jalan saya tidak cukup juga. Tidak mungkin cukup karena satu mobil pribadi. Sekarang kenapa ada longgar sudah mantap? Karena jumlah yang naik Jakarta sudah naik per hari 40.000 sampai 50.000. Kalau kita ada rata-rata dia bolak-balik 25.000, kendaraan yang berkurang sudah banyak. Saya sudah ketemu satu bos CEO, kalau dia mau di Taman Sudirman, dia sudah naik itu. Jadi kadang-kadang mereka agak susah naik tangga. Makanya saya mau kasih sampai bus yang gratis, yang tingkat, supaya orang-orang sepanjang jalan itu tidak menggunakan bus. Tapi motor nggak boleh masuk. Motor silakan naik. Kecelakaan 3 sampai 5 per hari. Pasti diprotes lagi oleh motor. Yang tadi orang kaya protes, ini motor protes lagi. Karena ini susah gitu kan. Nah, tapi integrasi bus itu 6.000 bisa KHL. Dulu kebutuhan hidup layak di survei itu menggunakan KHL Transjakarta 3.500, maka bukan 7.000. Saya bilang sama guru, Anda salah kalau 7.000. Karena Transjakarta tidak akan dinaikkan. Dia lebih baik menggunakan 12.000, 6.000. Nanti dia tawarkan 11.500, saya 12.000. Jadi kalau Anda naik Kopaja atau Metro Mini yang sudah terintegrasi yang bagus, metro asing, begitu masuk ke halte Transjakarta, Anda gratis. Anda langsung gratis. Karena mau paksa dia gratis, naik dari Transjakarta ke sana nggak bisa. Karena di Jakarta rata-rata pemilik bus itu adalah perorangan pribadi. Nah ke depan bagaimana? Berbasis rel. Kalau kita bayangkan Jakarta akan 30 juta, 40 juta, maka ruang bawah tanah itu cuma utara selatan MRT. Tapi utara selatan
2, 3, 4, 5. Timur barat juga 1, 2, 3, 4, 5. Nah yang terjadi apa nih masalah di DKI kan kayak satu orang ya. Timur barat waktu mendesain MRT 24 tahun yang lalu, mereka berpikiran dulu kalau orang Jakarta masih ngerti. Mau beli kulkas, TV, AC, apapun, gelodok pasar pagi. Dulu ya. Kalau mau tinggal di rumah dari Menteng ke Kebayoran, Pondok Indah, Cinere, Bintaro, ke sana. Jadi mereka berpikir merancang MRT dari selatan ke utara, timur barat nanti dulu. Tapi ternyata perkembangan terakhir rumah itu melebarnya ke timur barat, ke Balaraja dan Cikarang, dan tidak punya desain yang detail. Ya terpaksa dia bangun, tunggu selesai itu baru bangun, saya nggak bisa. Anda segera bangun ke timur barat. Bangun timur barat tidak siap jalannya. Baik kami tadi berrapat tahun depan harus selesaikan jalan layang dulu untuk hubungan timur barat. Jalan tol timur barat dari Semarang ke Sunter, Sunter ke Pulau Gebang. Ini untuk mengantisipasi waktu membuat MRT. Nah itu baru bisa selesai 2017 November kan. Membangun jalan layang yang elevated Transjakarta dari Ciledug ke Blok M hanya khusus bus. Ini juga layang. Kita tahu jalan JLNT ya, yang Casablanca. Kita bisa bayangkan kalau bikin jalan layang. Terus pertemuan kereta api, pertemuan sebidang kereta api dan jalan. Kalau kita mau bangun juga monorail, di Jakarta macetnya luar biasa. Kita harus kaji berapa tingkat kemacetan Jakarta kita proyek pembangunan ini. Kalau kita tekan dalam 4 tahun selesai, kemacetan bertambah 79%. Ini semua ada hitungannya. Kalau kita ambil kira-kira ya 6 tahun berapa? 10 tahun berapa kelamaan? Kita ambil yang moderat. Nah kita bisa bayangkan sebagai orang politik, kalau kami lakukan ini semua, kami ini harus ikut pemilu kada lagi 2017. Kira-kira bulan Mei kira-kira itu ya. Kalau kami hitung untuk membereskan kemacetan DKI, ini lagi sial-sialnya di 2017 itu. Lagi macetnya itu lagi puncak-puncaknya itu. Karena mobilnya tambah terus. Ditambah pekerjaan produksi, maka Bapak ini macet rumah apa Pak? Tahun depan lebih parah lagi Pak. Kalau teori bus kami semua nggak jalan. Nanti menjelang 2017 lebih parah lagi Pak. Tapi setelah itu Jakarta untuk dia transportasi makro, transportasi sistem jalan. Kalau penduduk nampak, kendaraan tambah. Resiko cuma satu, kami tidak terpilih kembali. Tapi Pak Jokowi mengatakan begini, ya sudah, daripada pola transportasi makro tidak pernah dituntaskan. Anda kalau demam hanya minum paracetamol terus, tidak menemukan penyakitnya, padahal Anda ada radang khusus, Anda tidak operasi 1 hari radang khusus, Anda juga mati pecah. Tapi Anda bisa bertahan mungkin 3 bulan tetap minum paracetamol. Itu seperti itu. Jadi sekarang Jakarta sama. Sebagai orang politik itu bahaya kan sekarang. Bapaknya udah kesel kan bayar pajak. Tahun depan lebih kesel lagi kelas menengah. Jakarta ini baik kelas menengah loh. Kelas bawah kan mesti kasih pres pilih. Kami nggak mau jawab lagi kan. Harapan kami kelas menengah yang pilih kami. Begitu dia tidak mau pilih sampai 2017 nggak dapat. Tapi Pak Jokowi bilang ya sudah kita ikhlaskan saja. Walaupun tidak terpilih lagi. Yang penting pola ini jangan. Nanti siapa menjadi gubernur dia akan nikmati. Tapi ada teman meledek, ya Pak Jokowi ngomong begitu karena udah nggak begitu pemilihan jadi presiden dari itu. Nanti si Ahok yang ketimbang, nggak kepilih, yang ditinggal kan gitu kan. Nah tapi saya dari Pak Jokowi, ya kita ikhlas saja karena siapapun yang menggantikan kami tidak lagi bisa menyetok untuk menyelesaikan ruas tol dalam kota yang penting, ada bus 3 koridor lagi termasuk lintasan layang kereta api termasuk MRT tidak bisa di stop lagi. Itu yang kami harapkan seperti itu. Ya sekali lagi yang bawa mobil ya mohon maaf lah, kami sudah siap bikin saudara-saudara. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahok. Baik, ini banyak sekali ya Jakarta dari ini tulisan dari paparan Pak Ahok, perubahan Indonesia dimulai dari Jakarta ya. Ini sangat masuk akal ya, Jakarta sebagai pusat pemerintahan, pusat ekonomi dan sebagainya, dan kita melihat
Jakarta juga menjadi laboratorium perubahan yang luar biasa di Indonesia. Baik, sebelum Pak nanti meninggalkan tempat, saya pikir Pak Ketua SI Amin akan memberikan cendera silakan. Ya Pak. Ya Pak. Pak, terima kasih sekali atas waktunya. Dan saya pikir ini satu forum perubahan temanya. Cerita mengenai mengenai perusahaan dan sebagainya tentang aparatur sipil, jadi banyak sekali hal yang mungkin harus dilakukan untuk membuat terobosan. Pak, sebentar lagi Pak. Yang pertama, balik lagi. Pak, tadi yang masalah yang citra itu, tapi memang besarannya per bulan seperti yang disebutkan. Anda bagi saja 0,15, kita cuma ngambil 0,1 kali PAD Anda 26 triliun, kira-kira 26 miliar setahun. Nah itu kita plot 900 juta, kira-kira taruh di KDH untuk bayar bunga macam-macam udah kirim. Lalu sisanya dipegang Pak Jokowi dan saya untuk sosial semuanya kita tulis laporan. Itu memang haknya kami. Haknya operasional, bukan per bulan, kita bagi aja per 3 bulan ngambil. Pak, untuk Marunda sendiri yang tadi kan begitu kalau Pemda keluar jadi udah tinggal ketok palu sudah. Harusnya kalau paripurna itu oke udah selesai. Nggak ada yang dikurangi. Kalau yang dikurangi nanti kan pengadaan barang kan tidak di tiap unit lagi, ada di badan layanan pengadaan barang jasanya. Nah, yang otomatis dia staff segala macam akan mengurangi banyak orang. Nah, terus pelayanan terpadu satu pintu kan mesti maksa lagi semua yang pintar ada di ujung kan, karena semua bisa dilapor ke atas di sistem perbankan ya gitu loh. Kalau kamu nggak ngerti, kamu telepon kontak ke atas gitu. Kita akan pensiun banyak tahun depan. Kita akan pensiun banyak orang. Kita kan kekurangan pegawai menurut mereka, karena mereka tuh bukannya dia pakai sistem isi kotak. Maunya Pak Gubernur kan, misalnya satu kelurahan berapa orang kita? 20 orang kan nggak cukup ya. Padahal kalau dia bank kecil 5-6 orang udah cukup. Asal semua dia bilang iya, urusin. Nah itu masalah kita di situ. Nah itu yang mesti harap undang-undang baru ini akan merubah pola pikir dari para aparatur ini, bahwa kalau ada coba kalau kita datang ke kelurahan, satu kalau ngurus KTP setengah mati ramenya, yang satu cuek aja, aku bagian INB kok aku pikirin dia bilang, ya aku bagian Satpol PP gitu, padahal TK-nya sama kan, itu nggak betul. Jadi nanti kita juga membuat sistem tunjangan kinerja individu. Jadi kelihatan Anda kerja apa, terus mesti laporkan. Nah, kerja apa itu ada kita berikan TK. Tapi itu saya belum sampaikan karena sistemnya belum kita siap. Itu bisa 2015 baru bisa kita jalankan. Kartu Jakarta Pintar kan daerahnya kayaknya terlambat nih Pak. Apa itu memang sistem keuangan kita ya karena hibah. Dia bukan sebagai gaji. Itu kelemahannya di situ. Oh, kelemahannya karena itu sistem hibah pakai itu. Tadi kan kita pengennya, saya juga pengennya tiap bulan uangnya langsung kasih sekaligus supaya saya bisa mengontrol pengeluaran uang itu, tapi nggak bisa. Pak, yang Marunda tadi Pak, yang